Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Rajab 1432 Hijriah, kita duduk bersama untuk memulai kajian Islam intensif daurah syar'iyyah tentang, atau kita beri tema kajian intensif kita ini adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas sekarang adalah sebuah kitab suci yang semakin ditinggalkan oleh kaum muslim. Kitab suci yang semakin redup cahayanya menurut sebagian kaum muslim. Kitab suci yang menurut sebagian kaum muslim kitab yang sudah tidak pantas untuk dibaca. Sangat ironis sekali memang. Kitab suci yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang paling suci dan diberikan kepada makhluk yang tersuci, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam, tetapi semakin ditinggalkan oleh sebagian kaum muslim. Kitab suci yang mempunyai namanya saja Ahsanul Hadis. Namanya saja adalah apa? Sebaik-baiknya hadis. Sebaik-baiknya perkataan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an, kitabullah. Itu namanya saja. Dan nama lain dari Al-Qur'an Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda
antara kebenaran dan kebatilan. Kitab yang begitu sucinya mulai di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy ketika dibacakan kitab-kitab ayat-ayat suci dari Al-Quran ini, mereka senantiasa menjauhinya. Berarti kalau ada dari kaum muslim sekarang yang suka menjauhi Al-Quran, menjauhkan dirinya dari Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, 24 jam Allah Subhanahu wa ta'ala berikan waktu untuk membaca Al-Quran, tidak satu potong ayat pun dia baca, maka ini ada kemiripan dengan orang-orang kafir Quraisy. Bukan berarti yang baca Quran kafir, enggak. Tapi ada kemiripan di antara mereka. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini, kata beliau, yaqulu ta'ala mukhbiran an rasulihi wa nabiyhi Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin annahu qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang rasulnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam selalu tersampaikan kepada beliau sampai hari kiamat, bahwasanya beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini dijauhi. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika annal musyrikin kanu la yusghuna lil Qur'an wa la yasma'una. Karena orang-orang musyrik itu mereka tidak mendengarkan Al-Quran dengan seksama dan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, jangan kalian dengar Al-Quran ini, walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan berbuat sia-sialah di dalam pendengaran kalian terhadap Al-Quran agar kalian bisa memenangkan. Wa kanu idza tuliya alaihimul Qur'an aktsarul laghat wal kalam. Orang-orang kafir Quraisy jika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka riuh pikuk, sibuk dengan pembicaraan mereka sendiri, banyak berkata-kata ketika dibacakan Al-Quran. Aktsarul laghata wal kalama fi ghairihi. Mereka riuh pikuk membicarakan selain Al-Quran, hatta la yasma'uh, sampai mereka tidak mau mendengar, sampai mereka tidak bisa mendengar Al-Quran, sampai mereka tidak mendengar Al-Quran tersebut. Fahadha min hujrani, maka sikap inilah yang disebut dengan menjauhi Al-Quran. Wa tarqi ilmihi wa hifdhihi aidan min hujrani, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan meninggalkan untuk mempelajari Al-Quran dan meninggalkan untuk menghafalnya termasuk daripada menjauhi Al-Quran. Wa tarkil iman wa tasdiqihi min hujranih, dan tidak mau beriman kepada Al-Quran dan tidak mempercayai Al-Quran termasuk daripada menjauhkan diri dari Al-Quran. Wa tarki tadabburihi wa tafahumihi min hujranih, dan tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran termasuk daripada meninggalkan Al-Quran. Wa tarkil amali bihi wal imtithalu awamirihi wajtinabi zawajirihi min hujranih, dan tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, tidak menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran termasuk daripada meninggalkan Al-Quran.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini yang terjadi di kebanyakan manusia. Wal udulu anhu ila ghairihi min syi'rin au qaulin au ghina'in au lahwin au kalamin au tariqatin ma'khudhatin min ghairihi min hujrani. Dan berpaling dari Al-Qur'an kepada selainnya, baik selainnya itu berupa syair, lebih mengutamakan nasyid-nasyid, menghafal nasyid daripada menghafal Al-Quran, atau berpaling kepada sajak-sajak, atau berpaling kepada musik-musik, nyanyian-nyanyian, atau hal-hal yang melalaikan, ataupun jalan-jalan yang diambil selain jalannya Al-Quran, maka berpalingnya ini termasuk daripada menjauhi Al-Quran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita pada sore hari ini, dan insya Allah akan berlanjut pada pertemuan yang akan datang, ini adalah pertemuan pertama, yaitu sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, inna afdalakum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita membicarakan tentang Al-Quran, kita ingin mendudukan dulu apa itu Al-Quran secara bahasa dan secara istilah syar'i. Para ulama mengatakan Al-Quran bermakna tala, yatlu, atau dari kata-kata qara'a yang artinya membaca. Al-Quran secara bahasa artinya adalah membaca, sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan jika kita baca dia, maka ikutilah Qur'annya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran secara bahasa artinya adalah membaca. Qara'a yang diartikan dengan tala yatlu. Sedangkan Al-Quran secara istilah syar'i artinya adalah, perhatikan para ulama mengatakan Al-Qur'anu kalamullah al-munazzal ala nabihi sallallahu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mu'jizu bilafzihi al-muta'abbadu bitilawatihi al-maktubu fil masahifi al-manqulu bitawaturi. Artinya Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti kalau kita katakan Al-Quran itu kalamullah, berarti bukan perkataan manusia, bukan perkataan jin, bukan perkataan malaikat, tetapi kalamullah al-munazzal ala nabihi, yang diturunkan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, diberikan kepada para malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, diturunkan. Kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya yang hanya diberikan Al-Quran hanya siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Kemudian al-mu'jizu bilafzihi, lafadznya itu mu'jizat.
Lafadznya itu mu'jizat. Kata-kata kita lafadznya itu mu'jizat, ini keluar dari perkataan kita ini adalah hadis-hadis qudsi, yang mana lafadznya bukan mu'jizat. Hadis qudsi, kemudian kitab-kitab lainnya yang suci-suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi bukan dinamakan Al-Qur'an karena lafadznya bukan mu'jizat. Lafadznya sendiri yang ada dalam Al-Qur'an itu mu'jizat. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya merupakan ibadah. Ini sambungannya, membacanya merupakan ibadah. Keluar dari perkataan kita ini ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an tetapi ada di dalam hadis qudsi, maka membacanya itu bukan ibadah. Ya, membacanya itu bukan ibadah. Artinya kalau Al-Quran satu hurufnya kita diganjar ibadah, satu hurufnya kita diganjar pahala. Sedangkan hadis qudsi, satu huruf dari hadis qudsi tidak diganjar pahala. Nah ini al-maktubu fil masahif, yang tertulis di mushaf-mushaf. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang tertulis di mushaf-mushaf seperti ini, maka itu termasuk daripada kalamullah. Keluar daripada selain di mushaf, selain yang ditulis di mushaf, maka itu bukan berarti kalamullah. Seperti ada ayat Al-Quran yang terhapus, yang tidak ada sekarang di dalam Al-Quran, tetapi dulu ada, turunkan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi Al-Quran. Setelah beberapa waktu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sekarang di dalam Al-Quran mushaf yang kita punyai. Al-manqulu bitawatur, artinya Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Mutawatir apa artinya? Mutawatir artinya adalah dinukilkan melalui orang yang sangat banyak, yang tidak mungkin orang yang sangat banyak itu bersepakat untuk berbohong. Nah, sekarang saya ulangi definisi dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabinya Muhammad SAW, yang lafadznya itu mu'jizat, yang membacanya adalah beribadah, tertulis di mushaf-mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Ini definisi Al-Quran, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di kajian kita pertama ini saya ingin mengajak para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agungnya Al-Quran. Saya yakin setelah ini kita akan semangat, dan saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita akan semangat. Yang belum punya Al-Quran, beli Al-Quran. Yang belum punya buku terjemahan Al-Quran, beli buku terjemahan Al-Quran. Yang belum punya waktu tetap untuk membaca Al-Quran, disediakan waktunya tetap untuk membaca Al-Quran. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setelah mendengar kajian ini, saya berharap dan harapan saya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan untuk dekat dengan Al-Quran. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk
kepada yang jalan yang paling lurus. Kepada jalan yang paling apa? Yang paling lurus. Dan ini sangat dibutuhkan oleh manusia, para ikhwah sekalian. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika-liku seperti ini, penuh dengan permasalahan, ujian, cobaan, kita harus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ketika kita membaca Al-Qur'an. Ketika kita selalu dekat berpegangan dengan Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Saya beri contoh dalam kehidupan realita kita. Manusia diganggu oleh iblis, yang iblis telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu. Ini janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis dia benar-benar memperhatikan kebiasaan manusia. Manusia ini bisa diganggu dari mana? Entah dari syahwatnya atau dari syubhatnya. Kalau dia ahli ibadah, dia diganggu dari mana bagusnya ini orang. Mungkin dia bisa diganggu dari sikap berlebih-lebihan, sikap terlalu rasa takut. Setiap kali ingin berwudu, selesai berwudu dia katakan, kayaknya nih siku saya belum kena. Kemudian kalau seandainya dia buang air kecil atau buang air besar, dia bingung ketika membersihkan air kencing dan buang air besarnya. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena dia merasa was-was. Jangan-jangan belum selesai istinja saya. Jangan-jangan belum selesai, belum bersih air kencing saya. Kalau seandainya orangnya suka maksiat, suka yang hura-hura, diganggu oleh setan lewat mana? Lewat syahwat, hawa nafsu. Baik yang berkaitan dengan perut, yang berkaitan dengan kemaluan, yang berkaitan dengan hubungan biologis. Diganggu sana. Nah, ketika seseorang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keutamaan Al-Quran, Al-Quran kitabun mubarak. Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan ini adalah Quran, kitab yang telah kami turunkan kepadanya mubarak, penuh dengan berkah. Berkah bisa diartikan dua. Yang pertama, kathratul khairi wa ziyadatuhu. Berkah itu artinya dua. Yang pertama adalah banyaknya kebaikan dan bertambahnya. Banyak dan bertambahnya kebaikan, itu berkah. Yang kedua, berkah artinya adalah subutul khairi wa dawamu. Tetap dan terus menerusnya kebaikan. Jadi sudah banyak bertambah kebaikannya dan tetap selalu ada terus menerus. Nah, Al-Quran adalah kitab yang mubarak, yang penuh dengan berkah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping Al-Quran adalah kitab yang sangat mubarak, yang penuh dengan berkah, maka saya ingin membacakan perkataan seorang ulama abad ke-8 Hijriah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala
beliau mengatakan wa huwa Al-Qur'an, maksudnya ahaqqu an yusamma mubarakan min kulli syai' likathrati khairihi wa manafi'ihi wa wujuhil barakati fihi. Dan dia, yaitu Al-Qur'an, adalah sesuatu yang paling berhak dinamai dengan sesuatu yang penuh dengan berkah dari segala sesuatu. Kenapa? Karena saking banyak kebaikan dan manfaatnya. Dan kebaikan atau berkah Al-Quran benar-benar dirasakan dari semua sisi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan petunjuk, kasih sayang, dan kabar gembira bagi kaum muslim. Ini keutamaan Al-Quran yang selanjutnya: petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslim. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad, ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 89, hudan wa rahmatan wa busyran lil muslimin. Quran itu adalah petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Apa maksudnya petunjuk? Dengan Al-Quran kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Quran kita bisa menilai bahwasanya bahwasanya sesuatu ini baik dan itu buruk. Dengan Al-Quran kita bisa menjalani mana jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalani, dan mana jalan yang merupakan jalannya para iblis dan setan. Ini dengan Al-Quran. Makanya disebut Al-Quran adalah petunjuk. Wa rahmat. Artinya seseorang ketika berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan dapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, kenapa dinamakan Al-Busyra, yaitu kabar gembira bagi kaum muslimin? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar-kabar gembira, janji-janji yang sangat menarik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang beriman, untuk seorang muslim. Ini perlu digarisbawahi para ikhwan. Kenapa Al-Quran sebagai petunjuk? Kenapa Al-Quran sebagai rahmat? Kenapa Al-Quran sebagai kabar gembira? Sebagai petunjuk karena di dalamnya kita bisa menilai mana yang buruk, mana yang salah, mana yang baik, mana jalannya Allah dan mana jalannya setan. Ini sebagai petunjuk. Mana mencari harta yang halal dan mana mencari harta yang haram. Mana beribadah yang disyariatkan oleh Allah dan mana beribadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk. Al-Quran sebagai rahmat, yaitu karena dari Al-Quran kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Al-Quran sebagai kabar gembira bagi kaum muslim. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi seorang muslim atau seorang beriman apabila mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, ini keutamaan selanjutnya. Dan sekarang kalau tadi kita ambil keutamaan-keutamaan dari ayat-ayat suci Al-Quran, sekarang kita ambil keutamaan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran tidak akan pernah sesat dan binasa.
Kita sekarang hidup di zaman akhir zaman. Kadang-kadang sebagian orang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Karena dia sudah bingung. Karena saking bejatnya keadaan kita, saking anehnya keadaan kita, kita tidak bisa lagi membedakan ini ajaran Islam, ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala, ini bukan. Ini yang baik, ini yang buruk, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah jauhnya manusia dari agama Islam. Nah, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah binasa. Sebagaimana disebut hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru fa inna hadzal Qur'an tarafuhu bi yadillah." Ini hadis luar biasa para ikhwan. Dan saya yakin setelah mendengar hadis ini, orang-orang tidak akan pernah mau jauh dari Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, bergembiralah kalian, karena sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini ujungnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarafuhu bi aidikum, dan ujungnya yang lain di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bih fa innakum lan tahlaku wa lan tadillu ba'dahu abada. Berpegang teguhlah dengan ujungnya yang satu lagi, karena sesungguhnya kalian tidak akan pernah binasa dan sesat setelah kalian berpegang teguh dengan ujung Al-Quran selamanya. Janji dari Rasulullah SAW. Dan saya tadi sudah singgung bahwasanya kita di akhir zaman ini sangat banyak ujian. Yang suka syahwat tinggal klik, bahkan kadang-kadang tinggal beli di bus, di kereta, di oplet. Mas, mau nggak mas? Yang suka syahwat gampang sekali. Yang suka syubhat banyak menyebar. Kelompok-kelompok yang mendompleng nama Islam ternyata sesat banyak. Yang menyatakan bahwasanya semua agama sama. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, Islam itu sombong. Loh, Islam dikatakan sombong coba. Loh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Secara tidak langsung dia menuduh Al-Qur'an. Orang-orang yang punya syubhat dalam pemikirannya, kelompok-kelompok sesat yang menyamakan seluruh agama, mereka senantiasa berdalil dengan satu dalil. Kebenaran itu tidak ada yang mutlak, semuanya relatif. Tidak boleh kita mengaku agama yang paling benar, kebenaran mutlak milik ajaran Islam, tidak boleh bagi mereka. Karena di dunia tidak ada kebenaran mutlak. Yang mengetahui kebenaran mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Gimana antum jawabnya? Oh iya ya. Oh berarti agama lain benar ya. Cuma jalannya aja beda. Kalau mau ke Damam lewat Katif bisa. Satu lagi lewat mana? Libur Abdul Khaldun bisa. Kalau mau ke Monas, jalan Sudirman bisa. Satu lagi jalan mana? Hah? Jalan mana aja deh. Kata mereka tujuannya satu, yang penting menghadap, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata mereka. Gampang jawabannya para ikhwan. Pendapat Anda yang menyatakan bahwasanya kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran mutlak, maka itu juga relatif. Hah? Pendapat Anda yang menyatakan bahwasanya kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak, itu juga pendapat yang relatif benarnya. Siapa bilang itu pendapat yang paling benar? Paham gak? Ini kalau mulai ngomong filsafat, ya, jadi kambing congek. Sudah ada Al-Quran, ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
tinggal kita mengikuti. Inna hadza shirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Tinggal ngikutin kok bikin yang baru. Nah, itu tantangan-tantangan di kita, di tengah umat Islam. Berarti kalau seseorang tidak mempunyai buku pedoman, tidak mempunyai hal-hal yang bisa mendidik dia menjadi orang yang di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sesat. Dan yang tidak sesat janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah bohong dalam janjinya, yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ujungnya dipegang oleh Allah, ujungnya lain yang kita pegang. Selama kita berpegang tidak akan pernah sesat. Lan tahlaku walan tadillu ba'dahu abada. Kalian tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah sesat setelahnya selamanya. Janji. Ini keutamaan Al-Quran, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Hadis riwayat Imam Muslim dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni tarikun fikum thaqalain. Ahaduhuma kitabullahi azza wa jal, huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah." Ingat, kata Nabi Muhammad SAW, sungguh aku telah meninggalkan pada kalian dua hal yang sangat besar, thaqalain. Salah satu dari dua hal yang sangat besar ini adalah kitabullahi azza wa jal, huwa hablullah. Dia adalah talinya Allah yang kita harus berpegang dengannya. Man ittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa yang berpegang teguh, yang mengikuti tali tersebut, dia akan selalu di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Siapa yang meninggalkan tali itu, maka dia pasti di atas kesesatan. Di sini perhatikan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebuah syarat. Man tarakahu kana. Itu namanya siapa, barang siapa, maka dia akan. Dan dia akan di sini maksudnya pasti di atas kesesatan. Kalau orang tidak mau berpegang kepada Al-Quran, pasti berpegang kepada selain Al-Quran. Kalau tidak mau jadi hamba Allah, pasti jadi hamba setan. Itu pasti, nggak ada pilihan ketiga. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah tidak mengenal lagi yang penting kantong saya tebal, rekening saya banyak nominalnya, dengan apapun saya ambil. Tidak mengenal lagi. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang yang tidak masuk, perkara itu tidak masuk akal, tapi bisa dikerjain juga oleh manusia. Contoh, ada sebagian orang yang jual daging, dagingnya abal-abal. Jual pentol bakso, pentolnya abal-abal. Dagingnya dari mana? Beli daging kan mahal. Dari mana dagingnya? Hah? Loh kan terkenal, daging tikus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang suatu masa kepada manusia, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram, yang penting masuk dompet saya. Al halalu ma kanat fil yad wal haramu ma khalal yad. Yang halal itu yang bisa saya pegang, yang haram yang tidak bisa saya pegang. Dapat bagaimanapun juga saya. Ini semua bisa dibetulkan dengan kembali kepada Al-Quran. Sebuah negara mengadu tentang kemiskinan, dan ingat para ikhwah sekalian, miskin itu harus ada di dunia. Kalau nggak miskin, kiamat. Tidak akan mungkin bisa mengentaskan kemiskinan. 0% itu mustahil.
Kalau nggak ada miskin, itu kiamat. Betul nggak? Kan di hari kiamat salah satu tandanya adalah orang ngasih sumbangan, sedekah, kesana, kembali lagi yang ngasih. Semuanya nggak butuh harta, semuanya sudah kaya raya. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan azwaja, likulli syai'in azwaja. Setiap sesuatu itu ada pasangannya. Ada siang, malam. Ada laki-laki, perempuan. Ada kaya, miskin. Ada api, air. Makanya yang setengah-setengah itu celaka. Setengah laki-laki, setengah perempuan, bahaya. Nus-nus itu bahaya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengentaskan kemiskinan, kembali kita kepada kemiskinan. Sebuah negara mengadu tentang kemiskinan. Bagaimana caranya? Kembali kepada Al-Qur'an, dapatkan solusinya. Cuma tidak mau kembali kepada Al-Qur'an. Sok pinter bikin undang-undang baru. Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui akan manusia, karena dialah pencipta manusia, dia yang peraturannya harus kita ikuti. Kembali kepada Al-Quran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keutamaan pada hari kiamat tentang Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi pembacanya dan bagi yang mengamalkannya. Perhatikan baik-baik. Al-Quran akan memberikan syafaat. Salah satu, saya sering katakan ini, salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia nanti pada hari kiamat adalah syafaat. Bantuan seseorang menghadap kepada Allah untuk membantu kita. Karena hari kiamat itu tidak ada lain kecuali minta pahala, ngasih dosa. Itu saja. Mana pahala saya, mana nih dosa saya. Jadi kalau seandainya di zaman sekarang kita antar teman-teman kita ada masalah, maka cepat minta halal, cepat selesaikan. Karena nanti di hari kiamat nggak bisa ngasih nih uang saya kasih, mana bayaran saya, nggak bisa. Yang ada adalah mana pahala, mana dosa. Entah kita dapat pahala atau entah kita dapat dosa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sabda Nabi Muhammad SAW, "Falyatahallal minhul yaum." Maka minta halal sekarang. Jangan nunggu di akhirat, ya Allah. Saya janji nanti ketemu dia di akhirat di hadapan Engkau. Siapa yang paling benar? Enggak, itu bukan yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Ya? Yang dianjurkan oleh Al-Qur'an, coba perlihatkan. Coba lihat sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya dituduh berzina. Satu negara tahu. Siapa yang bisa menanggung seperti itu? Satu negara tahu. Anaknya dituduh berzina. Sampai gak bisa keluar rumah. Dan termasuk yang memberitahukan dan membicarakan itu di tengah-tengah masyarakat orang yang dia biayai. Mistah bin Utsatsah, orang yang dia biayai, dan Hamnah binti Jahsh, orang yang dia biayai. Orang yang Abu Bakar biayai, ini saya kasih kamu, malah di belakang main fitnah. Makanya Abu Bakar bertekad, saya tidak akan biayai lagi dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Ini dalam Al-Quran adanya. Maukah kalian aku ampuni bagi kalian? Mana besaran mana kita simpan dendam dengan ampunan Allah? Besaran mana? Anak tanya sama antum. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminannya apa? Surga para ikhwah sekalian. Daripada kita mendendam, makanya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling cerdas di dalam umat ini setelah Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Bala ya Rabb."
Sungguh aku mau, wahai Rabbku, aku akan ampuni dia, maafkan dia, besar kesalahannya bagaimanapun. Ini kita dapatkan di mana? Al-Quran. Nah, mencontoh seperti ini kita akan benar-benar dapat petunjuk. Makanya tadi kita katakan Al-Quran itu petunjuk. Tidak akan banyak satu keluarga dibunuh. Banyak kan beritanya? Satu keluarga dibunuh. 5 orang dalam keluarga itu dibunuh oleh 1 orang. Itu gimana itu? Ya para ikhwah sekalian, ngeri sekali. Ini kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, akhirnya merasakan yang mengambil sebuah keputusan yang jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi para ikhwah sekalian, syafaat akan didapatkan bagi siapa? Sahibul Quran, yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim, hadis yang sangat terkenal dari Abu Umamah Al-Bahili. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Apa Pak? Baca, bukan simpan. Diletakkan di atas lemari, tebalnya 10 cm, debunya pas bersih-bersih jatuh, selamatan 7 hari 7 malam. Bukan itu miliki Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Bukan digantungkan di mana? Di tas atau di leher. Bukan disimpan di dalam tas. Karena sebagian orang simpan dalam tas. Kenapa? Karena ini wasiat dari ibu saya, simpan dalam tas. Dibaca. Bacalah, iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Ganjarannya fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya bacaan itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Tahu Pak arti syafaat apa? Syafaat itu adalah ketika seseorang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saja dia sudah dinyatakan penghuni neraka. Misalkan nih, si fulan penghuni neraka. Saya nggak mau misalin dah saya. Si fulan penghuni neraka. Sudah nyata-nyata dia datang, bacaan Al-Quran dia. Ya Allah, ini dia ini pagi-pagi nggak tidur pagi untuk baca Al-Quran, malam-malam habis kerja juga nggak tidur malam karena untuk membacaku saja. Maka berikan dia ampunan ya Allah. Itu maksudnya syafaat. Dia minta nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali ketika seseorang sudah terhimpit, terdesak, datang Al-Quran. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa ini dipahami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa ini maka dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang sahabat yang mengambil 70 surat Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man ahabbal Qur'an falyabshir." Siapa yang mencintai Al-Quran, maka bergembiralah dia. Maka bergembiralah dia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan perkataan yang sangat luar biasa. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi di dalam surah Ad-Darimi. Abdullah bin Abbas, ya, disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau berkata, "Dominallahu liman qara'al Qur'an la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin siapa yang membaca Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan rugi di akhirat. 2 jaminan Allah. Sesat di dunia tidak akan, rugi di akhirat juga tidak akan. Beliau mengambil ini bukan dari mulut beliau sendiri, tapi beliau ambil dari ayat Al-Quran surah Thaha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan rugi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian perkataan selanjutnya, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya terjemahkan artinya, kita semua, saya yakin yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin, kalau ditanya cinta sama Allah dan Rasulnya enggak? Pasti. Ya? Semuanya mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ingin tahu benar enggak cinta kita itu? Lihat interaksi kita dengan Al-Quran. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi yang disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang dikarang oleh Imam At-Tabarani rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur. Siapa yang ingin mengetahui apakah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka perhatikan. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Jika dia cinta kepada Al-Qur'an, maka berarti dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang belum punya mushaf di kamarnya beli. Yang belum punya mushaf terjemahan beli. Laptop, handphone, macem-macem. Ada iPhone, ada iPad, ada macem-macem. Yang smartphone macam-macam itu bisa beli, mampu beli, menyisihkan untuk itu mampu beli. Tapi giliran suruh membaca, suruh beli Al-Quran, buku terjemahan Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran, Ustaz, nggak ada duit, nunggu gratisan, nunggu bagian. Ini pada ikhwas sekalian, subhanallah. Ya, terutama sekarang, sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan, sebulan lagi. Ini salah satu tujuan kita, mengadakan kajian Islam intensif tentang khairukum man ta'allamal Qur'an, agar kita mempersiapkan diri. Yang belum punya waktu, jadwal tertentu, para sahabat Nabi, mereka sebagian mempunyai waktu, bahkan sebagian besar mereka seminggu hatam Al-Quran. Ini kan berarti mempunyai waktu yang memang benar-benar digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan diperhatikan berapa lama dan berapa banyak dia baca Al-Quran. Dan disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi bahwasanya di rumah-rumah para sahabat kalau sudah masuk waktu Isya, lahum bil-laili dawiyun kadawiyin nahl. Pada waktu masuk salat Isya, para sahabat Nabi di dalam rumah-rumah mereka mempunyai suara dengungan seperti dengungannya lebah. Ngapain? Bukan lagi melihara lebah. Kalau kita habis Isya ngapain? Kita kalau di Indonesia nggak kerja, ngapain di Indonesia? Sinetron. Alhamdulillah ada yang ngaku. Ya, sinetron, nonton berita. Dan kadang-kadang sinetronnya itu pas maghrib, kesel banget dah. Pas episode terakhir lagi, ya toh? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duduk di hadapan televisi itu kuat sekali. 2 jam, 3 jam, kadang-kadang sebegini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Ambil bantal, ambil guling, habis tidur. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam kuat. Suruh baca Al-Quran, baru a'udzubillah. Ustadz kayaknya antum cerita diri sendiri katanya. Ini para ikhwas. Makanya saya nggak mengatakan orang, kita, saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang kadang-kadang suka dia Ramadanan di sini, karena di sini kan teratur, kerja ya teratur, taraweh ya teratur,
kemudian maksiat jarang. Kalau di rumah, keluar rumah sedikit ada pemandangan cerah, indah gitu. Apalagi mau buka-buka puasa kan banyak yang beli gorengan-gorengan gitu. Jangankan mau buka puasa, mau pergi ke masjid tarawih, banyak pemandangan-pemandangan indah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang cinta kepada Allah dan Al-Qur'an, lihat dirinya. Apakah dia cinta kepada Al-Qur'an? Kalau seandainya dia cinta kepada Al-Qur'an, maka ketahuilah Allah Subhanahu dia berarti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada jagoan-jagoan yang kita yang membaca tadi di hadapan kita, mudah-mudahan seluruh keluarga kita dan keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh, yang merupakan sahibul Quran. Dan minggu depan insyaallah saya akan sebutkan 5 interaksi manusia dengan Al-Quran beserta keutamaan-keutamaannya. Coba bayangkan, Al-Quran itu kita berinteraksi dengan Al-Quran dari 5 sisi, semuanya utama. Ya, semuanya utama. Kita ngapain Al-Quran itu? Kita dengar ya ada pahalanya, kita baca ya ada pahalanya, kita pelajari ya ada pahalanya, kita hafalkan ya ada pahalanya, kita amalkan ya ada pahalanya. 5 interaksi ini saya minggu depan akan jelaskan kepada kita semua tentang